Ada ayah yang tega yang membunuh 4 anaknya. Ada ayah yang tega membanting anaknya sampai semuanya meninggal gitu. Ada orang tua yang sadis, kita memandangnya kesadisan itu bukanlah bagian yang tiba-tiba muncul, tapi dia adalah bagian dari puncak gunung es yang mungkin saja jadi terakumulasi di saat dewasa. Memang nggak berani sama orang tua, jangankan bilang natap mata aja nggak berani, gitu loh. Tapi dididik sama keras. Tapi sekarang saya jadi. Daya tangguh, daya tahan, lenting lentur itu, bouncing itu sudah harus kita kenalkan kepada anak kita. Jadi 2 tahun ke atas itu masih itu kalau dia nangis jangan buru-buru untuk datang sekolah itu sampai di SMA menindak bobokkan anak-anak kita, gitu. Jadi dia nggak mendapatkan ketangguhan. Ya, sepertinya Irwan oposisi, saya nggak tahu gitu. Mas Inu minum aja dulu, ini bukan properti. Enggak, itu angka itu mau lagi nyata. Lagi nyata deh. Ya Allah. Bukan. Oh, gimmick ini masih laku ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Kok bisa ya Ustadz ya? Kok bisa ayah? Ya nggak tahu lah. Cuman kalau kita lihat banyak orang tua juga ya. Kemarin gini Ustadz, simple ceritanya kayak gini. Kemarin kami mengadakan sunat massal. Salah satu yang dibilang jadi hal yang membuat kita ada tantangan orang tua mengantar anak sunat adalah nggak tega melihat anaknya disunat, nggak tega melihat anaknya disunat. Kebayang Ustadz? Ini kasus yang kita lihat tadi, ada ayah yang tega yang membunuh 4 anaknya, ada ayah yang tega membanting anaknya sampai semuanya meninggal gitu. Ustadz melihatnya gimana Ustadz? Soal ini Ustadz? Iya. Pastinya kita yang sehari-hari bagaimana merasakan anak itu adalah buah hati kita, belahan jiwa kita. Bahkan ketika kita berpisah jauh aja rasanya pasti ada kerinduan ya. Bahkan ketika anak sakit kita gelisah luar biasa, kerja susah. Sangatlah kaget dengan apa yang terjadi, kok bisa gitu ya. Makanya ini menjadi renungan orang tua yang bisa melakukan tindakan sadis tentu pasti punya trigger yang kita melihatnya bukan sekedar faktor eksternal ya. Kalau kita lihat misalnya faktor eksternal itu kan misalnya faktor ekonomi ya. Ada faktor seperti tekanan misalnya dari pasangan, entah mungkin dia merasa bahwa dia mungkin merasa tuntutan dari istrinya gitu ya. Atau bahkan bisa jadi cemburu yang sering disebutkan itu. Tapi yang paling penting adalah bahwa jiwa kasar dan jiwa sadis itu bisa jadi telah terinstal tanpa sadar di masa kecil. Dan itu yang kadang-kadang nggak disadari bahwa ada warisan yang diturunkan dari zaman ke zaman selain utang dan warisan uang, namanya warisan pengasuhan. Nah, makanya penting untuk ditelusuri. Kalau kita kan karena sehari-hari kita sebagai orang yang terlibat dalam dunia pengasuhan, kita nggak bisa melihat dari sudut pandang kriminologi ya. Artinya itu mungkin ranah yang berbeda. Tapi kita ngelihat ketika sebuah kasus ada orang tua yang sadis, kita memandangnya kesadisan itu bukanlah bagian yang tiba-tiba muncul, tapi dia adalah bagian dari puncak gunung es yang mungkin saja jadi terakumulasi di saat dewasa. Dan itu bisa dalam perilaku-perilaku yang lain, misalnya seperti dia ya misalnya melakukan tindakan bullying, kekerasan, bahkan misalnya menyakiti istri berkali-kali. Bahkan dulu juga sempat viral ada seorang suami istrinya lagi hamil bahkan dijambak, bahkan ditendang gitu ya. Maka kita lihatnya bahwa inilah mengapa orang tua juga melihat dari dua sisi, bahwa dirinya ketika ingin menikah harus melihat
apakah dia punya isu yang harus diselesaikan sebelum dia menjadi seorang suami atau ayah gitu, atau seorang istri atau ibu. Isu utama adalah apakah saya masih punya luka pengasuhan yang belum bisa saya berdamai dengannya. Kalau kita nggak bisa berdamai, kita akan mewariskan lagi ke anak kita. Bahkan tadi lebih sadis gitu. Ya, bahkan bisa melakukan tindakan yang lebih fatal seperti pembunuhan yang terjadi. Nah, mengenali dan menerima situasi ini adalah bukan hal yang kita anggap sebagai bentuk cara kita akhirnya menyesali pola asuh masa lalu, tapi kita justru ingin menyelesaikan agar tidak kita wariskan kepada anak kita. Contoh, misalnya saya dibesarkan orang tua yang kasar misalnya. Maka saya nerima bahwa ini takdir yang nggak bisa saya tolak, bahwa saya punya ibu yang mungkin punya pola asuh begini, bapak punya pola asuh begini, dan jadilah saya. Tapi kalau saya tidak mau mengubah alias merasa ya inilah gua mau gimana, kemudian istri disuruh memahami gitu ya gua mau begini gitu, udah kita gampar istri kita, lu terima apa adanya, maka sebenarnya kita justru mewariskan itu turun-temurun. Nah, sayangnya, dan ini mungkin di isu lain, banyak para pasangan ketika berumah tangga ta'aruf, dia tidak menangkap sinyal-sinyal ini di awal pengasuhan untuk melakukan pertolongan pertama, P3K. Apa itu? Pertolongan pertama pada kecelakaan pengasuhan maksudnya. Artinya dia tahu bahwa ada isu, misalnya suaminya kenapa ya gampang marah ya. Dulu perasaan waktu awal ta'aruf atau bahkan sebelum saya jadi istri atau suaminya, dia kok kalem ya. Baru setelah nikah kok orang gampang mukul gitu ya. Nah, ketika dia melihat ini, kalau dia hanya melihat dari sudut mata bahwa ya maklumlah mungkin dia capek ya, maklumlah dia mungkin karena tekanan ekonomi. Kalau tekanan ekonomi luar itu terjadi sama orang yang punya masa lalu yang baik, pengasuhan yang baik, nggak akan sampai melakukan perbuatan sadis seperti itu. Makanya yang kita bereskan, faktor eksternal itu nggak akan pernah kita ubah. Kita nggak akan bisa merubah keadaan di luar dengan segala kondisi bahwa adanya perang, adanya krisis. Yang bisa kita ubah apa yang terjadi yang kita terima hari ini. Itulah yang kita kenal dengan namanya utang dan luka pengasuhan. Diri kita berdamai dengan itu. Termasuk kalau kita menyadari bahwa podcast ini bisa ditonton oleh orang tua yang seringkali bertindak secara spontan menyakiti anak, dan dia merasa bahwa itu untuk membuat anaknya menjadi anak yang pemberani, tegas. Ketahuilah bahwa bukan ketegasan yang bisa jadi diperoleh, diwariskan ke anaknya. Bisa jadi ada kekasaran, kekerasan, termasuk tindakan sadis itu. Nah, itulah masalahnya adalah di zaman ke zaman tantangannya semakin berubah. Yang kedua, metamorfosis perubahan perilaku. Ya, saya berdiskusi dengan salah satu kawan saya, seorang kriminolog. Perilaku sadis itu bisa bermetamorfosis dalam bentuk yang lebih ekstrim setiap masa. Karena mereka punya kreativitas cara mengadopsi kesadisan itu. Menurut para kriminolog, kalau dulu kesadisan itu sebatas ya mukul, bunuh, ya sekarang bisa dengan cara mutilasi. Nah, itu kreativitas hasil dari amarah yang belum selesai gitu. Nah, itu yang kita lihatnya di sisi pengasuhan sih begitu. Ya Ustadz, cuman nggak tahu. Oke, kalau misal dibilang dulu pernah bahasanya, kalau kita bilang saya dulu dikasari sama ayah saya atau ibu saya, tapi alhamdulillah sekarang saya jadi orang gitu loh. Nah, kalau ada yang berpandangan seperti itu gimana, Zat? Maksudnya saya jadi orang sekarang, saya disiplin sekarang. Memang dulu apa-apa ibu atau ayah tuh kalau misal sama saya tuh main tangan. Iya. Gitu ya. Iya. Saya jadi memang nggak berani sama orang tua. Iya. Jangankan bilang natap mata aja nggak berani. Iya. Gitu loh. Tapi dididik sama keras. Tapi sekarang saya jadi. Iya. Situasi ini nggak ada masalah sebenarnya kalau dia sudah mengambil sisi persepsi yang positif. Karena gini kan, kesadisan yang atau kekerasan orang tua itu yang kita peroleh hari ini dengan sudut pandang positif, itu cara dia berdamai dengan apa yang dia peroleh. Masalahnya ada anak kita bisa jadi nggak berdamai pada saat dia mendapatkan kasaran itu. Karena kan gini, belum tentu outputnya sama, Zat, ya. Luka pengasuhan itu kan mainnya di wilayah persepsi. Iya. Dia bukan di wilayah perilaku. Kasarnya kita kepada anak, di sisi lain ada anak yang menganggapnya adalah
atau marahnya kita sampai membetak, bisa jadi dia menganggap itu bentuk sayang gitu. Karena dia punya persepsi yang berbeda. Saya kasih contoh. Nabi pernah nggak sih ngebentak anak? Pernah. Nabi pernah membentak Usama bin Zaid saat melakukan hal yang sangat fatal, di mana Usama membunuh orang yang di medan jihad dalam keadaan sedang bersyahadat. Saat itulah, Nabi marah, kenapa engkau bunuh orang bersyahadat? Usama ngeyel, dia bilang, saya tahu dia ngeles aja. Dia pengen supaya selamat dari tusukan saya, dia ngucap syahadat. Karena itu saya yakin dia munafik. Nabi nggak terima alasan itu, sampai Nabi bilang kamu bisa belah hatinya untuk membuktikan munafik. Dan itu diulang Nabi. Mata Nabi memerah, keluar suara menggelegar. Apakah Usama saat itu langsung mengatakan bahwa Nabi nih apa-apa? Enggak. Usama punya memori positif tentang Nabi di luar kejadian hari itu. Paham. Nah, yang terjadi masalah ada orang tua yang dia tidak bisa membangun memori positif. Kalau istilah Ayerwan itu tabungan cintanya nggak ada. Sehingga begitu orang tua membentak, defisit langsung, saldo cintanya langsung habis. Kalau kita nih kan misalnya saya tidak bisa terus-terusan menjadi orang tua yang bisa menjaga emosi. Tapi saya saat momen-momen tertentu saya menunjukkan kasih sayang, dan kalau bahasa kita ini kita sedang menabung tabungan cinta, sehingga tabungan cinta anak kita prediksi saldonya banyak. Suatu saat kita khilaf, kita bentak, diam kamu. Nah, katakanlah saat kita membentak itu kayak auto debit. Dia akan membuat anak tetap berada dalam koridor. Enggak, ini kayaknya Abi lagi mungkin Abi lagi berpikiran, Abi khilaf. Dia mencari pemakluman. Nah ini, siap. Nah itu yang terjadi. Nah yang kedua, karena luka mengasuh oleh persepsi, bahkan kelembutan saja belum tentu dipandang sebagai hal yang positif. Karena bisa jadi ada sudut pandang lain. Saya kayak anaknya Yakub ya. Anak Yakub itu kan bapaknya kan nggak kasar, tapi kok bisa menaruh kebencian kepada bapaknya yang diakumulasikan kepada Yusuf. Kalimat anaknya Yakub kan gini, la Yusufu wa akhuhu ahabu ila abina minna. Sungguh Yusuf dan saudaranya lebih disayang ayah daripada kita. Kalimat persepsi ini yang muncul, sehingga saya katakan kalau tadi ada bilang bahwa bapak saya kasar gitu, dia berarti telah menyelesaikan persepsinya itu. Cuman kalau dia tidak menyelesaikan itu, ada suatu saat pemantik yang nggak dia sadari. Alam bawah sadar dia itu menyimpan memori itu, dan nanti akan bereaksi spontanitas yang kadang-kadang kita nggak tahu. Misalnya, enggak, saya bukti gini-gini, saya sukses, oke. Tapi suatu saat ketika dia tak ada trigger yang buat lelah, capek, tiba-tiba dia akan mengulangi apa yang dia peroleh di masa kecil. Kalau dulu pernah gampang, dia akan spontan, gitu. Dan masalahnya anak kita belum tentu seperti kita merespon itu yang bahaya. Nangkep Ustaz. Jadi artinya di sepanjang hidup anaknya ketika dididik sama ayahnya gitu ya, atau ibunya, itu memang sebenarnya didikannya itu didikan kasih sayang orang tua kepada anak. Tapi di satu sisi memang kan orang tua ada ada beberapa momen harus tegas kan. Betul. Artinya mungkin ngelihat anaknya, kok beda sih di sini gitu. Tapi kan sepanjang ini kalau apa-apa aku juga nggak main tangan nggak apa. Betul. Berarti ini ada bentuk kasih sayang gitu ya. Jadi memang ada momen-momen ya Ustaz ya. Dan tegas itu kan juga kaidah Islam kan nggak mesti menyakiti. Ada situasi tegas itu yang sebenarnya cukup kita mengingatkan dan memberikan konsekuensi. Tapi kalaupun tegas itu tiba-tiba spontanitas, ada ayah yang dia tidak bisa mengontrol emosinya, sampai mungkin dia nggak sengaja dan ayah buru-buru memperbaiki dengan minta maaf ya tadi papa misalnya memukul kamu atau mengampar, hal itu berbekasnya tergantung memori positif apa sebelumnya yang Allah sudah ayah itu tanamkan kepada anak, seperti itu. Baik Ustaz. Ayah Irwan, ada nggak ini contoh? sampai boleh diminum nggak nih? Ini properti bukan sih? Properti dan ada isinya tuh. Ada. Karena ada beberapa podcast itu isinya properti. Ini ternyata ada minumannya. Susu kambing etawani. Yang panas ya, yang panas. Gitu ya. Tolong. Nah, Ayah Irwan ada contoh kasus nggak Ayah Irwan tentang luka pengasuhan ya? Luka pengasuhan yang memang pernah mungkin. Ya, kalau contoh kasus berarti kan cerita sama Ayah Irwan misalnya kayak gitu kan, sharing, dan memang ini membekas di dalam dirinya, dan sehingga bahasanya untuk dia bukan melupakan, memaafkan luka itu butuh waktu yang lama gitu loh. Ada Ayah Irwan?
Bismillahirrahmanirrahim. Saya urun rembuk dulu dengan dua pertanyaan Mas Wisnu tadi, Mas. Yang pertama tentang saudara kita yang sudah kita dengar yang tadi di awal ya. Jadi kalau melihat peristiwa ini Mas Wisnu, karena kita bukan aparat, jadi kita mendekatinya bukan dengan judging, tapi dengan empati. Nah, kalau kita mendekati empati, nanti pemetaan itu akan lebih clear. Akan lebih jelas gitu loh Mas. Dari mana kita harus masuk, dari mana persoalan itu, sehingga kita bisa ngelihat petanya Mas. Jadi kita nggak melihat oknumnya, tetapi kita melihat apa sih persoalan yang terjadi di oknum itu. Nah itu kan tugas kita ya Mas ya. Jadi kalau kita melihat dengan empati Mas Wisnu, persoalan yang paling besar sebenarnya itu adalah dari persoalan resiliensi dan ketangguhan sebenarnya Mas gitu. Jadi memang oknum ini gitu, apakah contoh yang pertama, contoh yang kedua itu daya tahan, daya lentur, daya tangguhnya itu memang nggak optimal Mas Wisnu. Jadi daya tangguh, daya tahan itu memang dibuatnya sejak dari kecil Mas. Gitu. Sejak dari kecil. Bahkan kalau semalam kita mengkaji dengan Ustadz Bendi, Ustadz Faris, Ustadz Izzuddin itu bahkan sebenarnya sejak sebelum lahir sebenarnya ketangguhan itu dibuatkan. Jadi oknum-oknum ini sebenarnya kan dua kasus ini hanya puncak gunung es saja sebenarnya, yang ketahuan saja Mas. Jumlah mungkin ribuan yang lain banyak sekali kejadian-kejadian itu, tapi bermuaranya ke persoalan ketangguhan sebenarnya. Persoalan kepada hardiness sebenarnya, kepada resiliensi sebenarnya. Nah, ketangguhan itu yang tidak dimiliki oleh sebagian besar para ayah sebenarnya. Mereka sudah terlanjur menikah, tetapi mereka nggak disiapkan dengan ketangguhan ini. Ketangguhan itu kan kedaya tahanan, kelenturan, ketahanan, kelentingan, bancing gitu. Bahwa hidup ini memang kadang-kadang naik, kadang terus gitu, turun. Itu bukan peribahasa saja gitu. Tetapi ini jarang kita hadapkan kepada anak kita dalam tahap perkembangannya. Gitu. Jadi di anak kecilnya kita jarang. Yang boleh kita layani itu kan hanya anak 0 sampai 1,5 tahun Mas Wisnu. 0 sampai 1,5 tahun, kalau dia nangis cepet-cepet kita datang kan gitu Mas Wisnu. Tapi 1,5 tahun ke atas Allah sudah mentakdirkan daya tangguh, daya tahan, lenting lentur itu, bouncing itu sudah harus kita kenalkan kepada anak kita. Jadi 2 tahun ke atas itu Mas Wisnu, kalau dia nangis jangan buru-buru untuk datang. Kalau dia nangis itu macam-macam gitu loh Mas Wisnu gitu. Nah, di 2 tahun dan kemudian 2 sampai 4 tahun kita bahas waktu itu dengan Ustadz Faris, Ustadz Izzuddin, Ustadz Bendri, ini sampai sekitar umur 16 tahun sampai umur 20 tahun ini banyak kosong nih Mas. Di ranah pendidikan dan pengasuhan kita, baik di rumah maupun di sekolah. Ini saat yang terbaik Mas untuk melatihkan ketangguhan. Sehingga ini banyaknya adalah keterampilan fisik Mas Wisnu. Keterampilan kognisi. Dia orang pinter, dia orang six pack dan lain-lain, tapi hal yang menunjang hidupnya sebenarnya ketangguhan itu, hardiness itu, dan resiliensi itu kosong Mas. Banyak orang yang aksesorinya bagus tapi esensinya dia nggak punya Mas. Padahal real life-nya itu dia akan hebat, ditunjang, ditumpang kehidupannya itu karena ketangguhan. Bukan karena kognisinya, bukan lebih kepada kognisinya, bukan lebih kepada dia seorang yang kaya, dia punya fasilitas, bukan gitu Mas gitu. Nah, inilah yang terjadi Mas. Itu satu nih kalau kita ngelihat kasus yang kemarin itu. Jadi memang kita melihat ini ada banyak Mas bercak-bercak di dalam peta pengasuhan pendidikan kita di Indonesia ini, terutama kaum muslimin, bercak-bercaknya belum selesai Mas. Dan itu memang terjadi di masa lalu. Ya, itulah sebabnya yang tadi Ustadz Bendi sebutkan, pembahasan persoalan utang ini yang dulu-dulu itu Mas, memang menjadi suatu kewajiban bagi orang tua gitu loh Mas. Dia harus melihat persoalan-persoalan apa yang terjadi, apa yang dia nggak lakukan sebelumnya di ranah pengasuhan dan pendidikan anaknya, terutama kalau di dunia parenting itu 15 tahun ke bawah gitu loh Mas gitu. Karena jadi istilahnya gini Mas, ada namanya restrukturisasi yang kedua yang istilahnya Ustadz Bendri itu 15 tahun tuh Mas. Di 15 tahun yang kedua itu, yang di 15 tahun itu, umur 15 tahun itu memang bapak dan ibu duduk beneran itu Mas Wisnu. Duduk beneran, bikin checklist Mas. 0 sampai 7 tahun apa bercak yang kosong, apa yang kosong 0 sampai 7 tahun. Karena nanti Mas saya akan cerita di poin yang kedua nanti Mas. Karena yang kecil ini akan menjadi besar ketika kemudian hari ada persoalan nurture. Karena ketangguhan itu disebabkan oleh nature dan nurture, disebabkan lingkungan sebenarnya. Jadi kalau dia hidup dengan orang-orang yang buruk di atas itu, sementara dia lemah, ketangguhannya dia akan lebih parah lagi gitu loh Mas itu. Nah, dan ini yang kita lihat nih di umur 15 tahun itu ngelihat. Nah, itulah yang kita lihat di utang dan luka pengasuhan itu. Nah, yang kedua Mas, ada penelitian yang menarik. Nama penelitian itu 3-18-21-26. 13, 18,
Mas itu minum aja dulu. Ini bukan properti. Enggak, itu angka itu mau lagi nyatet. Lagi nyatet. Ya Allah. Bukan. Oh, gimmick ini masih laku ya? Masih ya. Saya pikir gimmicknya gebrak meja gitu. Enggak bahaya kan? Enggak bahaya. Ya 13, 18, 21, kemudian 26, sebenarnya 26, 29. Nah, penelitian ini panjang nih Mas. 23 tahun lebih. Yang diteliti itu anak-anak umur 3 tahun yang pertama tuh uncontrollable toddler. Anak-anak yang memang tidak mendapat stimulan dan stimulasi yang baik. Jadi anak-anak yang nggak bisa dikontrol memang. Satu lagi adalah anak-anak yang well adjusted toddler, anak-anak yang memang dapat dari bapak ibunya yang bagus lah gitu. Nah ini penelitian lama nih Mas. Yang tadi menjawab pertanyaan Mas itu yang kedua. Kenapa tiba-tiba dulu bapak gue keras kenceng banget sama gue, tapi gue jadi juga gitu. Jadi anak yang uncontrollable toddler ini gitu ya, dilihat nanti ketika dia umur 18-21 sama aja Mas karakternya. Nanti dilihat lagi Mas, anak yang sama ini jumlah anaknya ribuan nih Mas, bukan 1-2 orang. Lihat lagi di umur 29, 26 sampai 29 sama lagi karakternya Mas. Oke. Gitu. Nah kemudian penelitiannya pindah kepada yang kedua, anak-anak yang tadi nyaman itu Mas, yang ininya bagus ya gitu. Dilihat ketika dia umur 18 sampai 21 bagus juga Mas. Dilihat hampir 29, 30 bagus juga gitu. Jadi satu kesimpulan yang pertama adalah apa yang terjadi di umur 3 tahun, terutama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kalau kita masih ngelebar lagi 0 sampai 7 tahun sebenarnya Mas. Jadi kelakuan orang, tindakan orang, sebenarnya stimulasi-stimulasi yang nanti dia akan membunuh orang atau apa itu, rahasianya black box-nya ada di usia 0 sampai 7 tahun. Itu satu Mas. Gitu. Nah yang kedua adalah yang menarik yang Mas Yunus tanya tadi itu. Ada anak umur 3 tahun yang tadi sama penelitiannya Mas. Umur 3 tahun ini dulu bapaknya kerasnya luar biasa. Keras nyambit atau apa-apa gitu. Tapi dilihat di umur 29-30 tahun dia sukses dalam tanda petik. Kebalikan dengan anak yang nyaman tadi itu. Tiba-tiba dia menjadi anak yang sangat keras gitu di usia 26-29 tahun. Ini rahasia yang kita sebut dengan, kalau Ustadz Bendri menyebutkan karakter itu dipengaruhi oleh persoalan fitrah yang tergadai atau fitrah yang memang dijaga gitu loh Mas. Nah yang anak yang 3 tahun yang tidak terkontrol ini Mas, perjalanan hidupnya sampai umur 29, 26, 29 tahun dia mendapatkan lingkungan fitrah yang baik Mas. Gitu. Jadi bisa dari jadi berapa Ustadz tadi? Dari 3 tahun sampai umur 29 tahun dilihat lagi Mas. Sepanjang masa itu anak yang tidak terkontrol tadi itu dia mendapatkan stimulasi lingkungan yang baik, nurture yang baik gitu. Jadi bukan bapaknya mungkin galak sama dia, tetapi dalam pertemuan-pertemuan hidupnya dia mungkin dia bertemu dengan istri yang baik, ketemu dengan teman kerja yang baik, ketemu dengan ustadz yang baik. Dia nanti dilihat 26-29 tahun menjadi anak yang baik, anak yang sukses. Masya Allah. Nah, itu kebalikannya dengan anak yang well adjusted toddler tadi itu, ini anak baik dari awal Mas. Tetapi ini pengaruh nurture ya, pengaruh lingkungan yang sangat luar biasa itu. Jadi mendapatkan di dalam sepanjang hidupnya itu ada lapisan-lapisan yang tidak baik yang dia terima, gitu. Dia menjadi anak yang tidak baik. Nah, kesimpulan yang kedua adalah walaupun bapaknya keras, gitu. Nah, tapi ujungnya Mas, sebenarnya ada 2 orang anak yang tidak terkontrol, ini yang terkontrol dan tadi 2 penelitian itu, ujungnya memang salah satu terapinya itu adalah kembali kepada fitrah, karena fitrah itu Allah janjikan tidak akan pernah berubah gitu loh Mas, gitu. Nah, sekarang tergantung anak yang baik itu nanti ketika yang tidak baik itu dia nanti bertemu dengan fitrah yang mana. Gitu akan menjadi, kalau selamanya sampai dia tua dia akan menjadi orang yang merusak terus kalau fitrahnya nggak kita jaga, nggak kita kembalikan gitu. Nah kesimpulannya sih Mas Windu, yang pertama adalah kalau kita ngelihat peristiwa ini yang tadi memang kita harus lihatnya dengan empati Mas, biar petanya kebuka gitu. Jadi kita tahu sebenarnya apa persoalan ini. Persoalan juga adalah nggak bisa kita dalam tanda petik Mas menyalahkan si pelaku, karena memang Mas ini memang di samping dia mendapatkan lingkungan yang tidak baik gitu loh Mas, dan dia mendapatkan lingkungan besar yang tidak baik. Saya tidak menyalahkan negara Mas, tapi sistem ini. Sistem ini tidak membuat anak-anak kita anak-anak yang punya ketahanan dan ketangguhan. Sekolah tiba-tiba tidak ada kontrol di pemerintah, sekolah itu sampai di SMA menindak-bobokkan anak-anak kita gitu. Jadi dia nggak mendapatkan ketangguhan. Sementara pasokan makan, pasokan minumnya gitu dikasih terus, termasuk mungkin susu kambing ketawa tadi itu ya gitu. Kalau itu boleh, nggak usah ragu. Nggak usah ragu sebut, boleh. Itu kalau saya tawa. Kalau nangis nggak boleh. Iya, maksudnya soalnya ketawa ya. Ketawa boleh. Jangan cemberut ya. Jadi itu Mas. Jadi memang
beliau ini ya, banyak lagi yang teman Pak Ustadz Bendi juga ngerasain yang sama. Sebenarnya ada irisan yang luar biasa, Mas. Bapak-bapak yang frustasi dan lain-lain itu banyak sekali disebabkan frustasi karena lingkungan, Mas, karena sistem. Dia mau bekerja keras, Mas, tapi sistem gitu tidak membuat dia untuk bisa bekerja keras menghasilkan sesuatu. Ada orang yang sudah bekerja keras di sekolah, Mas, tapi dia nggak dihargai di negara ini, gitu loh, Mas, gitu. Kompetensinya nggak dihargai. Ya. Nah, apa yang terjadi bisa jadi karena korupsi besar-besaran, karena sistem. Orang dalam yang besar-besaran, gitu loh, Mas. Ini menyebabkan, ya nanti ini yang saya sebutkan itu, ini hanya puncak gunung es. Banyak sekali bapak-bapak yang melakukan, ibu-ibu yang melakukan itu, anak-anak yang jadi korban gitu. Jadi tadi yang saya menyebutkan, kalau empati kita melihatnya, kita akan melihat ya, banyak persoalan. Salah satunya adalah persoalan sistem sebenarnya. Jadi saya punya sahabat saya ini sahabatan dengan yang tadi yang 4 bapak yang tadi yang Allah yang tadi yang kita bahas ya. Iya gitu. Yang dari Bu Nana itu. Jadi dia tahu, Mas, persoalannya. Kita baca di media juga. Ini bapak bekerja keras, Mas, untuk menghidupi anaknya. Tetapi memang sistem tidak memungkinkan dia untuk survive gitu loh, Mas. Karena dia masuk ke sini orang dalam dia nggak punya, gitu loh. Dia masuk ke sini kompetensi yang dia punya nggak dihargai, gitu loh, Mas. Karena orang di negara ini tidak ada memang penghargaan kompetensi itu. Jadi memang satu yang tadi itu saya ngelihat petanya supaya clear gitu adalah persoalan pengasuhan yang Ustadz Bendi disebutkan itu, persoalan penelitian 3, 18, 21, 29, 230 tadi itu, persoalan masa kecil, utang pengasuhan dan luka pengasuhan, dan kemudian adalah juga karena persoalan tidak berdiri sendiri, Mas. Ada persoalan sistem, ada persoalan yang sangat luar biasa yang kemudian seperti sistem pemerintahan dan policy dan regulasi itu kan mengurung kita, Mas, mengurung para bapak-bapak ini, gitu loh, Mas. Dia nggak bisa survive, dia nggak bisa uang tuh beredar di mana? Contoh, Mas, saya baru pulang dari Tanah Abang. Iya, dulu Tanah Abang, saudara-saudara kita Tanah Abang itu beberapa tahun yang lalu nggak ada masalah, Mas. Mereka seorang dermawan yang luar biasa karena mereka punya lingkungan perdagangan yang bagus gitu loh, Mas, gitu. Tapi sekarang gitu mereka nggak bisa, Mas, gitu. Karena perputaran uang di Tanah Abang itu kecil sekali sekarang, gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Mereka nggak disiapkan. Gitu, disiapkan untuk survive yang tadi itu. Jadi banyak saudara-saudara kita di tempat-tempat yang ayah itu dia tidak membunuh anak, tapi dia membunuh dirinya. Banyak yang gila, Mas. Banyak yang nggak waras gitu, banyak yang tiba-tiba bercerai, tiba-tiba kita nemuin dia tengah jalan atau apa gitu. Karena memang persoalan tadi itu, Mas, itu persoalan ketahanan itu, ketahanan. Jadi sebenarnya isu ketahanan itu sangat luar biasa hubungannya dengan utang pengasuhan. Utang pengasuhan yang paling besar itu adalah ketahanan. Nah, kalau Mas Wisnu menanyakan apakah banyak kasus-kasus yang hampir semua yang mungkin yang datang ke saya, datang ke Ustadz Benri adalah kasus nyata sebenarnya, Mas, gitu. Yang ujungnya ke sana. Ketika fitrahnya seorang ayah itu tough love, dia nggak mendapatkan tough love, Mas. Bagaimana dia harus tough love? Bagaimana dia harus tangguh gitu? Karena dia nggak dapatkan itu, gitu loh, Mas, gitu. Menarik, bukan menarik. Maksudnya gini, ada satu hal yang memang saya rasa ketika ada yang bisa kita kontrol ataupun yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya, gini Ustadz, kayak misal di luar rumah kita, lingkungan lah kita bilang. Ini kita menjaga anak kita, misalnya semaksimal mungkin di dalam rumah, tapi ketika di luar rumah itu tidak bisa kita jaga sepenuhnya dan membuat kita sebagai orang tua ada perasaan kan khawatir terus. Akhirnya kita kekep tuh anak di rumah. Betul. Iya kan? Cuman ada satu hal nih, isu ketika kita kekep di rumah, isu sosial misalnya. Betul. Karena kalau di sekolah mungkin bisa jadi ada satu frekuensi di situ di sekolah. Betul. Tapi ketika di luar rumah kita kan ada beda-beda ya Ustadz ya. Mungkin secara faktor ekonomi kah, secara ini segala macam. Nah ini apa sih bahasanya kalau bisa saya tanya rumus singkat ketika untuk kita lepas ke sosial itu gimana? Kalau misalnya di tempat antum kan antum punya ini apa namanya Ustadz? Kampung sahabat. Kampung sahabat enak ada semuanya sehingga anak-anak kita juga nggak khawatir kan ada kegiatan yang positif. Kalau misalnya umum kayak gitu gimana? Iya, makanya bikin kamu sahabat. Insya Allah nasional ya. Iya, insya Allah. Bismillah ya. Poinnya kan adalah satu, kalau berkaitan apa yang bisa kita kontrol dengan tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah anak kita dan orang terdekat kita. Artinya gini, kalaupun anak-anak kita dalam hal ini dia kita khawatirkan
dengan pengaruh lingkungan, yang khawatir nanti dia belajar kekerasan dengan teman-teman yang kasar. Yang kita khawatirkan gitu. Kita sudah menjaganya supaya bersikap empati sama adiknya. Tapi ternyata pas di temannya ngomong kasar gitu. Nah, dan itu terjadi banyak di betul. Nah, pertanyaannya sampai kapan kita dalam hal ini selalu berpikir bahwa anak bertanggung jawab kita sebatas ke anak gitu. Kalau kita ingin melihat masalah ini besar seperti Ayah Ridwan sampaikan, bahwa kita memang harus menjangkau sesuatu yang lebih luas lagi. Bukan nggak bisa kita kontrol, bisa, cuman kita selama ini malas menjangkaunya. Contoh misalnya membangun sistem di lingkungan rumah. Bagaimana kita misalnya membangun sistem agar kita punya lingkungan kampung ramah anak, katakanlah seperti Kampung Sahabat. Itu kan bisa kita create. Misalnya bagaimana kita menjadikan rumah kita sebagai base camp. Dulu waktu awal-awal saya bikin Kampung Sahabat juga ada pro kontra ketika saya harus memfasilitasi anak-anak untuk main game di rumah dengan wifi yang kita fasilitasi gitu. Serius. Kan kita bikin pasang wifi, kampung itu mungkin baru boleh dibilang baru saya doang pasang wifi gitu. Ya udah kita fasilitasi, tapi kita bikin tempat nongkrongnya. Tapi kan dari situ bisa dikontrol. Kita kontrol. Misalnya kita tahu nih mereka ngomong apa, kita langsung bilang, ada kalimat lain nggak ya nak untuk mengungkapkan kamu marah dengan selain kalimat nyebut binatang tadi gitu. Maaf Bi gitu ya. Kalau misal, nah itu kan kita jadi tahu. Nah itu yang bisa kita lakukan. Kalau di luar kita nggak bisa mengontrol apa ya bercandaan dia atau apa. Nah itu yang bisa kita lakukan. Artinya kita anak-anak kan butuh ruang untuk mereka ngumpul, bersosialisasi, berinteraksi, main game bareng. Nah kalau kita membiarkan di luar, justru itu jadi bahaya. Makanya saya justru daripada anak saya dalam hal ini dibiarkan lepas, mendingan kita berikan satu ruang yang anak-anak sekampung itu merasa punya base camp. Makanya saya bikin base camp di lantai 2. Anak-anak bisa masuk dengan aturan yang kita tetapkan. Dan itu kita tegas. Kalau misalnya nih jam 9 malam matikan, ada tulisannya. 9 malam matikan lampu, selesai rapikan, kembalikan ke tempat masing-masing, silakan pulang. Jadi mereka tahu ada aturannya. Nah di luar itu semua, bahwa anak kita harusnya kan juga, poin yang Ayah Ridwan sampaikan kan menarik, bahwa apa yang menjadi kebutuhan utama anak di masa kecil itu yang justru membantu dia untuk melewati masa-masa sulit di masa dewasa tanpa dia harus melakukan hal yang justru mencelakakan dirinya dan orang lain gitu. Seperti misalnya ketika dia mengalami situasi yang nggak bisa kita kendalikan. Ayah Ridwan memang bicara tentang bagaimana pemerintah misalnya dalam hal ini. Ya, sepertinya Irwan oposisi, saya nggak tahu kita nggak kita bahas. Nah misalnya pemerintah misalnya tidak memberikan akomodir tentang kebutuhan para ayah, misalnya tentang sistem yang tidak mampu membuat para ayah itu merasa nyaman, dipaksa push dengan tingkat upah yang minim, tapi juga di rumah dia punya tuntutan misalnya untuk menjaga anak dan lingkungannya gitu. Nah itu yang tidak difasilitasi kan, koneksi antara kenyamanan di rumah, memastikan anak di rumah dapatkan tayangan yang menarik, dengan tuntutan bahwa dia harus memenuhi kebutuhan nafkah, itu kan nggak sinkron di sekitar kita. Sehingga kekhawatiran itu membuat akhirnya ya gimana, akhirnya sesuatu yang ada di luar itu yang kalau nggak dipersiapkan dengan konsep bahwa ya udah saya menyerah dengan ya kasarnya dengan menyalahkan luar, ya nggak akan pernah selesai. Tapi ketika dia sudah dibangun dari masa kecilnya, apa-apa yang harus menjadi kebutuhan di masa kecil itulah yang akan membantu. Betul, itu yang akan membantu dia menjadi survive, resilience. Bahkan hal-hal yang terkait dengan trigger-trigger pemicu emosi, pemicu amarah, pemicu kekecewaan itu bisa redam, dan dia punya mekanisme secara autopilot di saat dewasa untuk mengendalikan dirinya. Itu kan salah satu latihan yang dibangun dari kecil kepada anak kita. Bagaimana dia belajar kontrol diri saat marah. Dia harus tahu bahwa kalau udah ada gejala-gejala nih mau nampol orang, dia tahu apa yang harus dilakukan. Udah gejala nih kayaknya gue dalam kondisi yang turun ininya, kesadaran dia harus melakukan apa, dia harus tahu. Seperti itu. Baik. Saya nambahin dikit boleh. Mau klarifikasi yang tadi. yang tadi itu sebenarnya amanah undang-undang itu sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi gini Mas Wisnu, yang tadi disampaikan Ustaz Bendri itu adalah persoalan dikontrol yang nggak terkontrol. Itu
adalah faktor yang membentuk karakternya anak-anak. Oke. Gitu. Nah, yang ada yang nature, ada yang nurture gitu. Jadi yang nurture ini adalah yang bisa kita kontrol gitu. Yang bisa kita kontrol itu pendekatannya ikhtiar. Ya. Yang nggak bisa kita kontrol pendekatannya tawakal. Karena basicnya pengasuhan dalam Islam itu anak sama anak miliknya Allah, pasti Allah akan menjaga anak itu. Itu prinsip. Ya. Ya, itu prinsip. Jadi yang pertama adalah kita konsentrasi aja dulu apa yang bisa kita kontrol. Nah, salah satunya adalah memahami tahap perkembangan, Mas Isnu. Ya. Jadi tahap perkembangan di umur 0 sampai 7 tahun, mati-matian di hubungan di umur itu yang kita akan siapkan anak kita, istri jangan suruh pergi kemana-mana gitu, dia kuatkan fondasinya. Umur 8 sampai 10 tahun yang tadi yang Ustadz Bendi sampaikan, siapkan, mensolehkan anak, solehkan anak orang lain gitu. Oh, nah, bikinlah ke rumah kita gitu yang dilakukan di Kampung Sahabat itu. Sebenarnya itu pekerjaan yang sederhana itu aja, Mas. 0 sampai 15 tahun itu aja sebenarnya pekerjaan. 0 sampai 7 tahun kalaulah semua para suami mau menjalankan amanah ini, jangan dibawa kemana-mana istrinya 0 sampai 7 tahun, bilang sama istri, "Dek, kamu masuk surga tuh karena ketika kamu khidmat dengan anakmu 0 sampai 7 tahun ini." Gitu, 0 sampai 7 tahun itu. Karena itu fondasi. Ya. Jadi 0 sampai 7 tahun itu Mas Isnu, istri mengenalkan dunia, membuatkan fondasi-fondasi untuk dunia masa depan anak-anak kita, dan itu free card dia masuk surga. Gitu. Nah, nanti umur 8 sampai 15 tahun, nah barulah yang tadi yang disiapkan oleh suami itu, oleh para bapak itu. Nanti kalau istri mau juga berkegiatan keluar setelah anak umur 8 tahun, gitu loh Mas. Setelah fondasi ini selesai. Yang gitu yang sudah menambahkan tadi yang kontrol nggak dikontrol itu. Baik Ayah, ini ada satu pertanyaan lagi, tapi sepertinya lebih akan lengkap dan jelas kalau misalnya teman-teman semua, ayah bunda semua itu lihat e-course-nya Fatherman, ya, dengan judul bagaimana bayar utang dan basuh luka pengasuhan, ya. Nah, bagi ayah bunda semua, jadi pertanyaan saya kepada Ayah Irwan dan Ustadz Bendri adalah, bagaimana kita membentuk ketahanan kepada anak kita gitu, ya? Karena bagaimanapun juga kan ada beberapa poin Ustadz ya, untuk membentuk agar anak kita itu punya daya tahan yang kuat ketika nanti dewasa nanti gitu. Sedangkan itu dilatih dari masa anak-anak kan, benar ya? Betul. Nah, itu ayah bunda insya Allah akan ada di e-course kita ya, e-course Fatherman dengan judul Bayar Utang dan Basuh Luka Pengasuhan. Dan khusus untuk viewers kami ya yang nonton saat ini itu ayah bunda semua bisa mendapatkan diskon sampai 40% dengan klik, ada kodenya. Kodenya itu Sungkars ya. Jadi nanti klik di kuponnya tuh ada S-nya tuh di belakang. Ada S-nya karena itu Shiren. Bukan. Berarti dingin. Oh, es. Udah cair tadi. Ustaz. Ya, sekali lagi Ibu Bunda jangan lupa untuk langsung bagaimana tips salah satu tips untuk membentuk anak kita punya ketahanan yang luar biasa ya. Itu bisa dilihat di e-course Fatherman dan jangan lupa ketik di kuponnya itu Sungkars karena ayah bunda akan mendapatkan diskon 40%. Oke? Ayah Irwan, Ustadz Bendri, terima kasih. Jazakallah khair. Kita ketemu di next episode ya, insyaallah ya. Oke, sampai ketemu semuanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.